Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih. Kita bertemu kembali di sore hari ini dengan penuh sukacita. Dan sepanjang hari kita telah melakukan pekerjaan dan usaha kita. Dan Tuhan memberkati kita sampai tiba di sore hari ini berkumpul dengan keluarga untuk kita dapat menikmati berkat dari Tuhan melalui ringkasan sekolah sahabat dari Gereja Masihat Penari ke-7 Sidang Jemaat yang ada di kota Surakarta ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul ringkasan sekolah sahabat kita pada saat ini adalah pertentangan besar dalam surat-surat Paulus. Tetapi sebelumnya mari kita mengundang Roh Kudus untuk memberkati kita dan membuka hati dan pikiran kita untuk lebih tertuju kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami semua di sepanjang hari kerja kami sampai tiba di sore hari ini Tuhan. Dan kami telah pulang ke rumah kami dan berkumpul dengan keluarga untuk kami dapat bersama-sama mendengarkan renungan singkat ringkasan sekolah sahabat yang dibawakan oleh Gereja Masihat Penari ke-7 Sidang Jemaat Jusudipuro yang ada di kota Surakarta ini. Kiranya kasih Tuhan memberkati acara ini Bapak dari awal sampai akhir. Mengutus Roh Kudus-Mu untuk memberkahi hati dan pikiran kami agar kami lebih mengerti arti firman ini dalam kehidupan kami dan kami dapat merasakan kasih Bapa, kasih Yesus Kristus dan kasih Roh Kudus dalam kehidupan dan kerohanian kami Bapa. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sepanjang 1 minggu hari kerja kita, hari di pelajaran kita ini berjudul panggilan untuk berdiri. Dan ayat intinya terdapat dalam Efesus 6 ayat 10 dan 11. Dikatakan di sini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan di hari Selasa dikatakan apa? Pertentangan besar dalam surat-surat Paulus. Ada beberapa ayat dalam kitab suci yang terdapat juga dalam Roma 13 ayat 11 sampai 14, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai 8, dan di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 dan 6, di mana kita harus dipersiapkan untuk menjadi bala tentara dari Yesus Kristus untuk menghadapi pertentangan yang besar di akhir zaman ini. Kalau kita buka di dalam Efesus 6 ayat 10 ayat 20 dikatakan, Efesus 6 ayat 10 sampai 20 dikatakan apa? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan dan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai ini kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dari pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai urusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bagaimana Rasul Paulus memberitakan ini kepada umat-umat yang ada di Efesus. Dan dia mengingatkan kepada umat-umat untuk tetap setia, untuk selalu setia datang kepada Kristus dan menikmati kasih Kristus dalam kehidupannya dan memakai baju kebenaran untuk persiapan melawan tantangan yang akan besar. Begitu juga dengan keadaan kita di zaman sekarang ini. Kita harus tetap setia menggunakan jirah kebenaran. Pada saat kedatangan Kristus yang 2 kali, kita pun siap untuk menyambut kedatangannya. Di dalam surat-suratnya Paulus sering menggunakan bahasa dan simbol militer
mengundang orang percaya dan meniru perilaku keteladanan dan keprajuritan, sementara mewakili penggunaannya yang terpanjang dan paling terkonsentrasi. Bahasa militer menunjukkan salah satu utamanya untuk memahami kisah Injil. Setelah menaklukkan para penguasa dan pembesar di kayu salib, Kristus yang dipermuliakan sekarang mengerjakan hasil kemenangan itu dan dari kedudukannya sebagai Tuhan yang dipermuliakan atas segala kuasa, merekrut para pengikutnya sebagai pejuang-pejuang dalam perang alam semesta. Kristus memimpin bala tentara terang menuju hari kemenangan yang agung. Memang dikatakan di sini apa? Di zaman sekarang ini tantangan itu semakin berat, karena yang kita lawan di sini bukanlah orang per orang, tetapi adalah para penguasa, pemerintahan. Tetapi di dalam hal ini Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus memakai baju zirah kebenaran itu agar kita dapat merasakan kasih Bapa, kasih Yesus Kristus dan kasih Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan kita siap menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali pada saat Kristus datang untuk menjemput kita, dan kita dapat menikmati arti kebenaran itu di dalam hati dan pikiran kita. Kiranya kasih Tuhan memberkati kita. Amin.